Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil rancangan sistem informasi yang telah kami buat. Rancangan tersebut berjudul Poketo, yaitu sistem transaksi digital. Baik, sebelum memulai pembahasan kali ini, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Daniel Adi Saputra, yang kedua ada Desita Nur Aida Fitri, yang ketiga ada saya sendiri, Laila Manda Fitria, dan yang terakhir ada Yoga Bagas Budiman. Pada pembahasan pertama, yaitu perkenalan aplikasi kami. Poketo adalah aplikasi untuk transaksi online. Poketo dapat digunakan sebagai media pembayaran, penyimpanan, serta mentransfer uang pada antar bank secara online. Oke, pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Yoga Bagas Budiman. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah sistem request yang terdiri dari 3 bagian, business requirement, business value, dan special issue. Yang pertama business requirement ya, itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu functional requirement dan non-functional requirement. Yang pertama adalah functional requirement, yaitu pengguna Poketo dapat mentransfer dana antar bank, dapat mengisi saldo, dapat meminta dana melalui scan QR, dapat menarik tunai saldo, dapat membeli pulsa dan paket data, dapat melihat riwayat transaksi, dapat mengisi nominal dana yang akan dikirim, dapat bertransaksi melalui scan code, dan sistem Poketo dapat menggenerate user secara otomatis, serta user dapat login ke aplikasi Poketo menggunakan email. Lalu ada non-functional requirement yang dibagi menjadi 3. Yang pertama operational requirement, di mana sistem dapat beroperasi di sistem operasi Android, sistem dapat melakukan backup secara harian, dapat diakses 24 jam non-stop, dan sistem dapat menyesuaikan ukuran layar di sistem Android. Dan security requirement itu hanya pengguna yang telah terverifikasi saja yang dapat menggunakan layanan Poketo. Hanya rekening yang valid akan muncul di Poketo dan sistem Poketo yang terjaga dari serangan DDoS. Lalu ada performa requirement. Yang pertama adalah sistem dapat menampilkan riwayat transaksi, sistem dapat menampilkan jumlah pengeluaran per bulan sampai per tahun, dapat menampilkan transaksi secara real time, dan aplikasi bisa diakses pada setiap device seperti Android. Lalu sistem dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Lalu ada business value yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu intangible dan tangible. Yang pertama intangible, di mana kepuasan pengguna Poketo dapat meningkat karena dapat menggunakan layanan aplikasi secara mudah. Lalu aplikasi yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Bank Indonesia. Lalu yang ketiga adalah loyalitas pelanggan yang tinggi. Keempat adalah merek produk yang terkenal di masyarakat. Lalu di bagian tangible, jadi pelanggan dapat menghemat biaya administrasi antar bank sampai 10 juta rupiah. Lalu kedua adalah UI yang menarik saat aplikasi digunakan. Yang ketiga adalah transaksi yang aman karena sudah memiliki lisensi. Yang keempat adalah bebas kirim uang ke lebih dari puluhan bank. Yang kelima adalah proses transaksi yang mudah hanya dengan scan QR. Lalu berikutnya adalah special issue atau constraint, di mana ketika banyak pengguna yang melakukan transaksi dalam waktu yang bersamaan, hal tersebut dapat menjadi penyebab keberatan beban server atau server down, dan dampaknya sebagian transaksi akan tertunda. Dan ketika maintenance aplikasi secara berkala dilakukan, maka aplikasi hanya bisa digunakan untuk pengecekan saldo, dan semua proses transaksi akan tertunda sampai waktu yang akan sudah ditentukan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Desita Nuraida Fitri. Oke, selanjutnya ada sistem analisis dokumen. Yang pertama di sini ada analisis data dan informasi. Pada informasi pertama tuh ada transfer dana, datanya ada bank tujuan, bank pengirim, nomor rekening, ada dana, tanggal, dan waktu terkirim. Sumber datanya di sini ada aplikasi Poketo. Untuk yang kedua, ada informasi profil pengguna. Datanya ada nama sesuai di KTP, kemudian ada NIK, selanjutnya ada email, nomor handphone, alamat, dan jenis kelamin. Untuk sumber datanya adalah aplikasi pengguna Poketo, kemudian ada pulsa dan paket data. Untuk datanya ada nomor handphone, nominal pulsa, harga, ada harga, terus sumber datanya di sini dari sistem pulsa layanan telekomunikasi seperti XL, Indosat, dan Telkomsel. Selanjutnya ada informasi scan QR. Sumber datanya di sini ada nominal transfer atau pembayaran, ada tanggal dan waktu terkirim. Untuk sumber datanya yaitu dari aplikasi Poketo. Selanjutnya ada riwayat transaksi. Datanya ada jenis transaksi, jumlah nominal transaksi, waktu dan tanggal, bank tujuan, bank pengirim, nama,
Kemudian ada nama penerima dan biaya bank. Untuk sumber datanya di aplikasi Poketo. Selanjutnya ada informasi tarik tunai. Datanya ada user ID, nominal tarik tunai, dan kode tarik tunai. Untuk sumber datanya itu ada ATM. Yang terakhir ada informasi isi saldo. Datanya ada nominal, kode isi saldo, dan nomor handphone. Kemudian untuk sumber datanya ada bank dan minimarket, yaitu dari luar aplikasi. Selanjutnya ada analisis aktor. Yang pertama ada aktor pengguna. Aktor pengguna merupakan pengguna dari aplikasi Poketo yang telah terverifikasi dan sudah dapat menggunakan aplikasi. Selanjutnya ada perusahaan telekomunikasi yang merupakan aktor penyedia layanan pembelian pulsa dan paket data. Selanjutnya ada admin, yaitu pemegang hak akses tertinggi yang mengatur pengaturan user dan role serta pengaturan privilege. Kemudian ada pihak bank yang merupakan aktor penyedia layanan bank pada aplikasi Poketo. Dan yang terakhir ada minimarket yang merupakan aktor penyedia layanan isi saldo pada aplikasi Poketo. Selanjutnya ada use case diagram yang akan dijelaskan oleh Daniel. Baik, terima kasih. Berikut adalah tabel tampilan use case diagram aplikasi Poketo, di mana terdapat 5 aktor, pengguna, perusahaan telekomunikasi, admin, bank tujuan, bank, dan minimarket, yang masing-masing memiliki fungsinya masing-masing, seperti contoh yaitu admin, yang dapat memverifikasi pengguna dan mengelola sistem aplikasi Poketo. Selanjutnya, use case description yang akan dibacakan. Oke, di sini ada use case description. Yang pertama ada membeli pulsa dan paket data. Bisnis aktornya itu pengguna. Use case ini akan menjelaskan tentang bagaimana pengguna membeli pulsa dan paket data di aplikasi Poketo. Untuk preconditionnya, aktor pengguna harus sudah terdaftar dan terverifikasi pada sistem Poketo. Aktor pengguna mendapatkan penambahan pulsa atau paket data, dan pulsa atau paket data akan bertambah dalam waktu kurang dari 1 menit. Basic workflow-nya yang pertama adalah pengguna akan memilih menu beli pulsa dan paket data. Kemudian aplikasi akan menampilkan nomor handphone pengguna, nominal pulsa atau jenis paket data, dan harga. Selanjutnya, pengguna dapat mengisi nomor handphone. Yang keempat, pengguna memilih nominal pulsa atau paket data yang diinginkan. Yang kelima, aplikasi Poketo akan menampilkan biaya, nomor handphone, dan jenis pulsa atau paket data. Selanjutnya, aplikasi akan menampilkan pilihan sistem pembayaran. Yang ketujuh, pengguna memasukkan kode transaksi atau PIN untuk melakukan pembayaran. Yang kesembilan, aplikasi Poketo mengirimkan permintaan pembelian pulsa atau paket data. Selanjutnya, sistem perusahaan telekomunikasi akan memverifikasi pembelian pulsa atau paket data. Jika status sesuai, maka sistem perusahaan telekomunikasi akan menambahkan pulsa. Selanjutnya, aplikasi Poketo akan mengirimkan status pembelian pulsa atau paket data berhasil. Untuk alternatif workflow-nya di sini kita punya 2. Yang pertama terjadi pada nomor 7. Jika saldo Poketo pengguna tidak mencukupi, maka aplikasi akan memberikan instruksi pembayaran melalui transfer bank. Yang kedua terjadi pada nomor 11. Jika status tidak sesuai, maka sistem perusahaan telekomunikasi akan mengirimkan status pembelian pulsa gagal. Notes dan isu yang terjadi di sini adalah use case ini perlu mempertimbangkan jika terdapat kegagalan pada sistem perusahaan telekomunikasi. Selanjutnya ada user stories. Di sini ada tabel user stories. Yang pertama, pengguna dapat mentransfer dana, yaitu mengirimkan dana ke bank lain tanpa biaya. Pengguna juga dapat membeli pulsa. Dengan tujuan memiliki tambahan pulsa di handphone, pengguna juga dapat melakukan scan QR, yaitu melakukan pembayaran secara online serta melakukan transfer. Kemudian pengguna juga bisa melakukan tarik tunai. Selanjutnya, pengguna juga dapat melakukan pengisian saldo untuk aplikasi. Yang kedua, di sini ada admin. Admin dapat memverifikasi pengguna atau melihat daftar pengguna. Admin juga dapat mengelola sistem, yaitu mengelola seluruh sistem yang ada di aplikasi Poketo. Yang ketiga, di sini ada perusahaan telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi di sini adalah sebagai penyedia layanan pengisian pulsa dan paket data. Kemudian yang keempat ada bank sebagai penyedia layanan tarik tunai dan transfer. Kemudian di sini ada minimarket. Minimarket di sini menyediakan layanan untuk pengisian saldo pada aplikasi. Selanjutnya ada activity diagram yang akan dijelaskan oleh Daniel. Baik, terima kasih.
Berikut adalah tampilan activity diagram fitur pembelian pulsa, di mana pengguna login ke dalam dashboard aplikasi Poketo. Sistem akan menampilkan fitur scan QR, transfer dana, tarik tunai, isi saldo, pembelian pulsa, dan riwayat transaksi. Pengguna memilih menu beli pulsa. Sistem menampilkan nomor handphone, nominal, harga. Pengguna mengisi nomor handphone, pengguna memilih nominal pulsa. Fitur menampilkan biaya, nomor handphone, dan jenis pulsa. Fitur menampilkan pilihan pembayaran pulsa. Jika saldonya tidak cukup, maka sistem akan menampilkan saldo Poketo. Dan apabila saldonya cukup, pengguna dapat melakukan pembayaran. Dan sistem akan mengirim permintaan pembelian pulsa dan perusahaan telekomunikasi akan memverifikasi pembelian pulsa. Apabila statusnya tidak sesuai, maka sistem akan mengirim status gagal pembelian pulsa dan berakhir. Dan apabila statusnya sesuai, maka perusahaan telekomunikasi akan menambahkan pulsa sesuai nominal pembelian. Dan sistem akan mengirim status pembelian pulsa berhasil. Selanjutnya, activity diagram pada fitur riwayat transaksi, di mana pengguna login ke dalam dashboard aplikasi Poketo. Sistem menampilkan fitur scan QR, transfer dana, tarik tunai, isi saldo, pembelian pulsa, dan riwayat transaksi. Pengguna memilih menu riwayat transaksi. Sistem menampilkan list 40 riwayat transaksi, tanggal transaksi, dan status transaksi. Pengguna memilih salah satu riwayat transaksi. Sistem menampilkan pilihan lihat riwayat transaksi atau buat transaksi baru. Pengguna memilih lihat riwayat transaksi, rincian transaksi. Dan sistem menampilkan struk riwayat transaksi, di mana terdapat jenis transaksi, jumlah nominal transaksi, waktu, dan tanggal transaksi, nama pengirim, nama penerima, biaya admin bank. Di sampingnya adalah fitur scan QR, di mana pengguna login ke dalam dashboard aplikasi Poketo. Sistem menampilkan fitur scan QR, transfer dana, tarik tunai, isi saldo, pembelian pulsa, dan riwayat transaksi. Pengguna memilih menu scan QR. Sistem menampilkan pemberitahuan perizinan menyalakan kamera. Pengguna menerima izin, dan memindai QR code, maka sistem menampilkan jumlah pembayaran. Pengguna mengisi jumlah sesuai pembayaran. Sistem menampilkan metode pembayaran. Pengguna melakukan pembayaran. Sistem mengkonfirmasi pembayaran. Jika saldonya tidak cukup, maka akan dibalikkan ke fitur awal, yaitu menampilkan fitur scan QR, transfer dana, tarik tunai, isi saldo, pembelian pulsa, dan riwayat transaksi. Dan apabila saldonya cukup, sistem akan mengirim status dan pembayaran sukses. Dan begitupun pada fitur tarik tunai serta transfer dana. G. Kelas diagram, di mana terdapat tabel kelas transaksi yang memiliki atribut ID transaksi, ID user, jenis transaksi, dan tanggal, yang memiliki agregasi dengan tarik tunai, di mana terdapat atribut kode transaksi, user ID, nominal transaksi. Kelas tarik tunai memiliki agregasi dengan user, di mana terdapat atribut ID user, nick, nama, alamat, email, nomor handphone, jenis kelamin. Tabel user memiliki agregasi dengan pulsa yang memiliki atribut jenis provider, ID user, nomor handphone, nominal pulsa. Dan tabel user pula memiliki asosiasi dengan saldo yang berisi atribut nominal saldo, ID user. Dan terakhir, user memiliki agregasi dengan transfer dana, di mana terdapat ID transfer, bank pengirim, bank penerima, nominal transfer, tanggal, timestamp, dan scan QR. Selanjutnya yaitu H. Sequence diagram. Berikut adalah tampilan sequence diagram fitur pembelian pulsa, di mana terdapat aktor yang bernama pengguna yang mengirimkan message ID user ke dalam objek registrasi database. Dan objek registrasi database mengirim message yes, maka registrasi database akan mengirimkan message isi nomor ke dalam tabel atau objek nomor handphone. Dan objek nomor handphone akan mengirimkan message no ke objek registrasi database, dan registrasi database selanjutnya akan mengirimkan message isi pulsa ke ke objek pulsa,
dan objek pulsa mengirimkan kirim status ke registrasi database, dan registrasi database mengirimkan message pulsa ke pengguna. Selanjutnya, sequence diagram pada fitur transfer dana, di mana terdapat pengguna ataupun aktor yang bernama pengguna mengirimkan message, menu transfer dana, dan objek dashboard Poketo mengirimkan message yes, maka objek mengirimkan message pilih mode transfer akan membalikan metode, dan isi rincian transfer mengembalikan konfirmasi rincian. Dashboard Poketo akan mengirimkan message transfer, dan transfer mengembalikan status transfer, dan dashboard akan mengembalikan bukti transfer ke pengguna. Berikut adalah sequence diagram fitur riwayat transaksi, di mana terdapat aktor yang bernama pengguna mengirimkan message menu riwayat transaksi ke dashboard Poketo, dan dashboard akan mengirimkan yes. Dan selanjutnya pilih riwayat transaksi menampilkan riwayat transaksi, dan dashboard Poketo lihat rincian objek rincian transaksi akan menampilkan rincian. Begitupun pada fitur-fitur selanjutnya. ERD, Entry Relation Diagram, di mana terdapat tabel transaksi yang memiliki atribut ID transaksi, ID user, jenis transaksi, tanggal transaksi, status, memiliki relasi many to one terhadap tabel tarik tunai yang memiliki atribut kode transaksi, ID user, nominal transaksi, dan status yang memiliki relasi many to one dengan tabel user. Terdapat atribut ID user, nick, nama, alamat, email, nomor handphone, jenis kelamin. Dan tabel user memiliki relasi one to many terhadap pulsa, yang mana terdapat atribut jenis provider, nomor handphone, nominal pulsa, dan status. Dan tabel user memiliki relasi one to many terhadap tabel saldo yang memiliki atribut nominal saldo dan ID user. Terakhir, tabel user memiliki relasi terhadap transfer dana, yang mana one to many di dalam tabel transfer dana terdapat atribut ID transfer, ID user, bank mengirim, bank penerima, nominal transfer, tanggal, timestamp, scan QR, dan status. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Disita. Selanjutnya ada matriks kewenangan data dan informasi. Di sini ada aktor pengguna, informasi datanya transfer dana, sifat datanya patrial, kewenangannya dia bisa membuat dan membaca. Selanjutnya masih di dalam pengguna, informasinya tarik tunai, sifat datanya one, kewenangannya bisa membuat dan membaca. Selanjutnya masih di pengguna juga, membeli pulsa dan paket data, sifat datanya one, kewenangannya bisa membuat dan membaca. Selanjutnya isi saldo, sifat datanya one, kewenangannya bisa membuat dan membaca. Kemudian ada scan QR, sifat datanya masih one, kewenangannya membaca. Kemudian ada riwayat transaksi, sifat datanya one, kewenangannya membaca. Dan yang terakhir, yang masuk ke dalam aktor pengguna terakhir adalah riwayat transaksi, sifat datanya one, kewenangannya membaca. Kemudian ada profil pengguna, sifat datanya one, kewenangannya membaca, membuat, mengupdate, dan menghapus. Selanjutnya ada perusahaan telekomunikasi, informasinya pulsa dan paket data, sifatnya patrial, dan kewenangannya hanya membuat. Selanjutnya ada admin yang mengelola aplikasi semua data, dan sifatnya all, kewenangannya bisa membaca, membuat, mengupdate, dan mendelete. Selanjutnya pihak bank, dia informasinya tarik tunai dan transfer dana, sifatnya dua-duanya patrial, dan kewenangannya dua-duanya sama, yaitu membaca dan membuat. Kemudian ada pihak bank, isi saldo, sifatnya patrial, dan kewenangannya membuat.
Yang terakhir ada minimarket, yaitu isi saldo, sifat datanya patrial, dan kewenangannya membuat. Sistem dokumen di sini ada dua bagian. Yang pertama working prototype, yang dimana ada menu transfer dana, profil pengguna, pulsa dan paket data, scan QR code, riwayat transaksi, tarik tunai, dan isi saldo. Yang kedua adalah physical architecture layer design, yang ada dua juga, yaitu spesifikasi server dan spesifikasi klien. Ini merupakan tampilan pertama yang ada di aplikasi Poketo, di mana setelah user mendownload dan membuka aplikasi Poketo, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya adalah user akan diminta untuk login aplikasi, dan jika user belum mempunyai akunnya, maka user akan diminta untuk sign up. Di menu sign up ini, user akan diminta memasukkan nama lengkap, username, email, password, dan confirm password. Setelah itu bisa diklik sign up, dan maka user akan kembali ke menu login dan diminta untuk memasukkan username dan password. Dan user di sini juga bisa login menggunakan Google. Dan berikut ini merupakan tampilan home-nya. Di sini ada menu transfer, top up, tarik tunai, QR, dan pulsa dan data. Di bagian bawah ada menu beranda, riwayat, Pi, dan saya. Di mana jika mengklik saya akan masuk ke tampilan profile. Nah, di sini ada foto profil dari user, nama dari user yang tadi sudah didaftarkan, nomor HP, dan saldo terakhir user, uang masuk dan uang keluar, lalu pengaturan profil dan akun terhubung. Di mana pengaturan profil isinya seperti ini. Yang pertama adalah gambar profil, di mana user dapat mengganti gambar profil. Lalu ada nama asli, ubah nomor ponsel, alamat email, dan ganti PIN. Dan selanjutnya adalah akun terhubung, di mana setelah user dapat membayar beberapa transaksi menggunakan aplikasi seperti Shopee dan Bukalapak, maka aplikasinya akan terhubung di menu Poketo. Selanjutnya adalah tampilan riwayat. Di sini ada beberapa riwayat transaksi user setelah melakukan transaksi. Dan jika diklik salah satu tampilannya, maka akan masuk ke tampilan seperti ini, yang menunjukkan bahwa pembayaran sudah berhasil. Lalu ada menu transfer yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Desita. Oke, selanjutnya ada fitur transfer. Ini merupakan tampilan pertama dari fitur transfer, jadi bisa di next. Jadi di sini user dapat memilih bank, pilihan bank yang mau ditransfer, kemudian di next. Jika sudah memilih, user bisa memasukkan nomor rekening dan nominalnya. Di next. Nah, ini merupakan form validasi dari fitur transfer. Yang pertama ada rekening tujuan, nama penerima, bank tujuan, kemudian ada nama pengirim, rekening pengirim, nominal, ada biaya admin juga, dan totalnya. Yang terakhir ada password transaksi, jadi nanti user harus memasukkan password transaksinya. Kemudian di next. Nah, ini merupakan tampilan jika transaksinya berhasil. Selanjutnya ada fitur tarik tunai. Ini merupakan tampilan dari fitur tarik tunai, jadi nanti user memilih tombol ATM, kemudian memasukkan rekening debit dan tujuannya, serta nominal transaksinya. Setelah ini merupakan form validasi dari fitur tarik tunai, tertera layanan, plus rekening debit, dan nominalnya. Kemudian user harus memasukkan password transaksi di sini, dan ini merupakan next. Ini merupakan status pembayaran transaksi berhasil. Ada merchant, kode transaksi, tanggal transaksi, waktu transaksi, tipe, rekening, nominal, biaya admin, dan kode transaksi ini bisa dimasukkan di ATM nantinya untuk penarikan dana secara tunai. Selanjutnya ada scan QR yang akan dijelaskan oleh Daniel. Baik, terima kasih. Berikut adalah tampilan awal dari scan QR, di mana otomatis aplikasi akan membuka kamera Anda, dan ketika kita mengklik nomor handphone, maka akan menampilkan kontak, dan selanjutnya kita memilih kontak, maka kita akan mengirim selanjutnya.
kita akan mengisi nominal pembayaran. Dan ketika kita mengklik lanjutan, selanjutnya maka akan menampilkan metode pembayaran. Di sini kita bisa menggunakan selanjutnya Oketokes, Bank BCA, Bank BNI, BRI, dan Mandiri. Ketika kita mengklik bayar, maka akan memunculkan tampilan rincian status. Di sini statusnya menunggu karena kita belum membayarnya. Dan ketika kita klik bayar, maka akan diarahkan menuju fitur mengisikan PIN. Selanjutnya, ketika kita mengisikan PIN, maka terdapat status pembayaran, di mana di sini transaksi berhasil, dan selanjutnya di fitur data. Berikut adalah tampilan awal fitur data. Kita mengisikan nomor dan akan menampilkan pilihan yang akan kita pilih seperti Freedom Internet 2,5 GB per 5 hari. Dan ketika kita mengklik kontak, maka akan menampilkan kontak. Kita bisa memilih juga di situ nomornya. Selanjutnya, dan ketika kita milih Freedom Internet, maka akan menampilkan informasi pelanggan. Ada nomor ponselnya, ada detail pembayarannya, yang mana di sini melakukan transaksi Freedom Internet 2,5 GB per 5 hari 10.000 dan total pembayarannya 10.000. Kita mengkonfirmasi dan akan memunculkan pembayaran berhasil. Selanjutnya di fitur pulsa akan dijelaskan oleh Laila. On mic dulu lah ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya pada fitur pulsa, kita akan masukkan nomor pulsa yang ingin diisi. Nah, kita bisa masukin nomornya. Jika sudah diisi, kita bisa memilih pulsa yang ingin kita beli. Nah, sistem akan memvalidasi pulsa yang kita pilih. Selanjutnya, konfirmasi. Nah, berikut tampilan pembayaran berhasil. Dan nanti pulsa yang kita isi akan menerima notifikasi. Nah, selanjutnya di fitur top up, yaitu ada beberapa aplikasi yang ingin diisi saldo. Nah, kalau kita pencet Poketo, kalian akan memasukkan nomor virtual akun yang ada pada aplikasi tersebut, lalu kalian bisa mengisi nominal saldo yang ingin kalian isi. Selanjutnya, sistem akan memvalidasi pembayaran tersebut. Jika sudah, kita akan memasukkan PIN, lalu selanjutnya, nah di sini ada halaman transaksi yang berhasil. Selanjutnya kita akan bahas tentang physical architecture layer design, yang dimana kami menggunakan spesifikasi server yang kami gunakan, yaitu bisa dilihat di tampilan ada sistem operasi, hardware dan softwarenya bisa kalian lihat. Selanjutnya spesifikasi klien, yaitu kami menggunakan sistem informasi Android atau iOS, hardwarenya 4 RAM dan ROM-nya 64 GB, dan softwarenya device kliennya bisa mungkin Play Store atau aplikasi Poketo. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.